insya Allah dalam 15 menit ke depan kami ingin sharing saja, artinya kami bukan berarti kami yang ahli, tentunya ahli-ahli adalah tadi Pak Arifin itu ahli zakat, kemudian Pak Dr. Irfan juga sangat ahli wakaf dan zakat, komplit semuanya. Kami juga ingin hanya menyampaikan aja sharing terkait dengan 3 hal. Memang kadang-kadang kalau kita bicara mengenai digitalisasi, itu alhamdulillah di dalam masa COVID itu ternyata itu, kalau welingnya Kiai, kalau kita bicara ada Kiai Ali Mas Krum, kan selalu memberikan, saya termasuk santrinya beliau. Jadi kalau ada apa-apa itu harus ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, waktu ada COVID itu harus sabar dan tawakal, katanya gitu Mbak Anti. Yang kedua kita harus jangan suudzon, husnudzon, pasti ada sesuatu terjadi nanti. Yang ketiga adalah cari ada apa di balik itu, dan biasanya Allah itu sudah mempersiapkan. Salah satunya adalah ternyata itu kita sudah disiapkan dengan digitalisasi, seperti Zoom. Orang nggak pernah nyangka ternyata dengan COVID ternyata nggak ada masalah silaturahmi dengan 242 orang, ya kan Mbak Anti ya, bisa dari tempat yang manapun semua. Jadi insya Allah ternyata Allah sudah menyiapkan, termasuk tadi bagaimana El Zawa itu sudah mengantisipasi, ternyata membayar zakat sangat mudah, tidak harus kemana-mana, duduk manis, dan nanti saya jelasin mengenai QRIS dari Bank Indonesia yang tidak pernah disangka-sangka, justru itu sekarang sudah sampai dengan 10,4 juta kepada keseluruhan Indonesia. Jadi mungkin kami share itu aja. Jadi nanti mungkin kami akan menyampaikan bagaimana posisi Indonesia. Kadang-kadang kita mungkin sudah bosan Bapak Ibu sekalian dari webinar ini, di bagian Indonesia itu sebagai negara besar, di mana posisi Indonesia di dalam ekonomi syariah. Kemudian bagaimana blueprint, kenapa JIS5 itu penting. Jangan sampai JIS5 betul kita memang JIS5 untuk pahala, tapi yang paling penting adalah JIS5 itu juga bermanfaat selama kita di dunia. Karena JIS5 adalah bagian daripada sumber keuangan sosial yang bermanfaat untuk transaksi ekonomi di Indonesia. Dan tentunya bagaimana digitalisasi yang kita lakukan, dan tentunya nanti beberapa poin yang bisa kami sampaikan dalam terakhirnya. Kalau boleh share materi kami ke slide 6 saja, langsung ke slide 4. Jadi kalau kita bicara Indonesia ini yang terkenal dengan penduduk muslim terbesar di dunia, alhamdulillah kita juga ternyata PDB-nya itu, kue ekonominya terbesar juga di negara OIC. Jadi kalau dibandingkan dengan Arab Saudi, kadang-kadang kita melihat, aduh Arab Saudi kok kayaknya kaya raya. Tapi ternyata ekonominya Indonesia itu lebih tinggi daripada Arab Saudi, daripada Turki, daripada Malaysia. Jadi nggak usah rendah hati bahwa kita itu ternyata kue ekonominya itu paling besar di negara-negara OIC, terutama adalah dengan Arab Saudi, Turki, kita di atasnya. Next slide. Slide berikutnya sama, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering melihat, kita alhamdulillah mengembangkan ekonomi syariah. Biasanya kita dulu 5 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu kita ranking 11, kemudian 2018 kita ranking 10, 2019 kita ranking 5, alhamdulillah terakhir kita bisa ranking 4. Biasanya sama, kalau 4 ke 3 ke 2 1 menuju babak final itu berat. Jadi karena lawannya adalah UAE, Saudi Arabia sama Malaysia. Jadi moga-moga salah satunya kita selalu berkolaborasi, berkontribusi, dan selalu membangunkan dengan webinar-webinar seperti ini, apalagi bagaimana membangun kekuatan Islamic Social Finance, JIS5 di dalam pembiayaan ekonomi Indonesia, yang itu keunikan di Indonesia, tentunya itu akan bisa mendorong lebih tinggi lagi. Next slide. Dari 7 bersaudara. Next slide. Hal ini tentunya ada slide belum, yang slide 6. Slide 6. Jadi slide 6 kita itu juga ternyata 2021 Indonesia itu adalah negara paling dermawan di dunia. Ya kan Mbak Tia? Kita udah tahu semua. Negara paling dermawan di dunia yang di slide 6 itu, World Giving Index. Jadi kalau kita bicara World Giving Index itu adalah negara paling dermawan. Kita nomor 1. Rata-rata kita itu 3 kali negara-negara lain yang dermawannya. Karena apa? Kita ada JIS5 juga, tapi juga ada charity yang lain. Artinya non-muslim juga banyak juga melakukan berbagai kegiatan charity tadi. Tapi didorong oleh kegiatan zakat infak sedekah itu. Sehingga kita itu negara paling dermawan di dunia. Nah, pertanyaannya apakah yang dianggap kita dermawan itu apa bisa kita implementasikan sehingga kita akan bisa kita lakukan. Next slide. Mungkin kita lihat mengenai blueprint. Bagaimana sebetulnya kami mencoba melihat bahwa bagaimana mengenai blueprint ekonomi syariah mau nggak mau, alhamdulillah kita sudah punya, Bank Indonesia sudah punya, dan kemudian kita juga Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah 19-2024. Inilah yang sebagai pedoman roadmap kita mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan. Nah, di mana posisi JIS5 itu? JIS5 adalah salah satu kekuatan keuangan kita. Kalau Mbak Anti mungkin tahu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu bank syariah, kita tahu pasar modal syariah, suku, itu adalah komersial. Tapi justru potensi yang besar, nanti mungkin Pak Arifin dengan Pak Irfan akan menjelaskan, ternyata kita sebagai JIS5, sebagai penduduk muslim terbesar, itu potensi yang luar biasa. Tantangannya adalah potensi menjadi harus kita realisasikan dengan berbagai program. Dan di dalam Master Plan Ekonomi Syariah,
digitalisasi itu adalah salah satu sudah bagian daripada fokus di dalam pengembangannya. Next slide. Next slide. Nah, di mana sebetulnya tadi Mbak Anti, moderator juga Kiai Ali Maskur Musa mengatakan bahwa peran daripada zakat itu bukan hanya pahala, bukan hanya nanti kehidupan nanti untuk di akhirat, enggak. Justru zakat, infak, sedekah adalah instrumen betul-betul muamalah yang hari ini sudah kita nikmati. Bagaimana zakat kalau dari sisi ekonomi itu adalah mempertahankan daya beli. Tidak ada kalimat orang namanya masyarakat di sekitar masjid yang pasti kelaparan. Pasti dapat. Kenapa? Karena dia dapat kecipratan 8 asnaf tadi zakat tadi. Kenapa? Memastikan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa berkonsumsi. Kalimat kalau orang bisa mengkonsumsi, pertanyaannya pasti ada yang jual. Makanya fenomena setiap kita Ramadan, fenomena setiap Lebaran, begitu banyak orang berkonsumsi, begitu banyak orang berbelanja, akhirnya produksinya jalan. Karena kehidupan kita itu harus seimbang. Begitu ada konsumsi, ada produksi. Jadi contohnya sama Jepang. Jepang itu karena adalah negaranya paling aging populasi, konsumsinya kecil, ekonominya juga mandek. Di Indonesia, negaranya itu luar biasa lagi terbangun, konsumsinya banyak sehingga produksi jalan. Sehingga instrumen zakat itu memastikan ada daya beli masyarakat yang ada, sehingga income-nya ada. Jadi meskipun terjadi COVID, kita kena kemarin beberapa ekonomi kita mengalami penurunan, tentunya adalah peran daripada zakat luar biasa. Bagaimana peran daripada ISFAF yang lain untuk produksi. Jadi kembali lagi, ISFAF adalah alat instrumen untuk mendorong ekonomi supaya seimbang antara konsumsi sama produksi tadi bisa berjalan dan akhirnya kepada kesejahteraan masyarakat. Itu konsepnya secara ekonomi juga nyambung. Bukan berarti bahwa zakat infak adalah tidak ada nyambung dengan konsep ekonominya. Justru di sini tantangannya bagaimana mencatat kemudian beberapa hal kontribusi daripada zakat dan wakaf tersebut. Next slide. Yang kedua tentunya zakat di Indonesia kekhasannya adalah Indonesia itu ternyata nyambung antara inklusivitasnya. Orang mengatakan mengenai inklusi keuangan, tapi ternyata zakat, infak, sedekah, ZISWAF itu ternyata dia juga mengatasi inklusi sosial. Bagaimana mungkin perbankan syariah itu bisa masuk kepada mustahik? Nggak mungkin. Bagaimana komersial itu bisa langsung ke usaha mikro kecil yang belum untung? Nggak mungkin. Kenapa? Disitulah peran daripada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi di Indonesia ini mulai dari usaha kecil mustahiknya sampai usaha mikronya sampai menengahnya, usaha besarnya itu ekonominya disambungkan dengan keuangannya. Kita punya keuangan mikro, kita punya BMT, kita punya zakat, infak, sedekah, las-las tersebut, kemudian juga nazir, dan akhirnya kita kembali kepada yang paling besar kepada komersial perbankan. Jadi masing-masing tahapan kehidupan ekonomi itu nyambung di Indonesia dan ini belum tentu dimiliki oleh negara lain. Justru inklusivitasnya sosial, inklusi keuangan, inklusi ekonomi, inklusi pertumbuhan nyambung. Sehingga kalau nanti ada blended fund, sekarang kita kembangkan adalah bagaimana mengintegrasikan antara Islamic Social Finance. Kalau saya sampaikan bahwa ZISWAF itu adalah satu segi Islamic Social Finance, keuangan syariah sosial. Tapi kalau perbankan syariah, pasar modal adalah komersial. Jadi di dunia ini ada dua paham seperti itu, sehingga di Indonesia itu bisa diintegrasikan, dan itu salah satu kalau diintegrasikan, itu dahsyat. Kenapa? Karena cost-nya pasti rendah kalau diblendedkan, dan itu adalah sangat-sangat mengurangi inklusi keuangan dari bawah, masyarakat dari bawah sampai dengan ke atas. Jadi nggak mungkin dipaksakan bank syariah harus turun kepada inklusi sosial, nggak mungkin. Tapi kita punya instrumen itu. Next slide. Tantangannya adalah, memang kita bicara mengenai ZISWAF adalah tantangannya mengenai governance. Jadi kalau slide 11, slide 11. Oh, mungkin slide-nya mungkin ini yang belum lengkap ya. Mungkin slide 11, ternyata kita punya ini. Kita punya apa? Tantangannya lah mengenai governance itu adalah alhamdulillah waktu dulu, terima kasih Pak Arifin juga Kang Irfan, bahwa pada 2016 Bank Indonesia dengan RTIDB dengan Basnas itu bisa mengeluarkan zakat core principle, Mbak Anti. Zakat core principle adalah pedoman core principle yang dimiliki oleh seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia. Core principle itu dianut oleh las-las di negara-negara lain. Mungkin Kang Irfan nanti bisa ngupdate, Pak Arifin juga ngupdate. Ini luar biasa dengan Basnas. Sehingga pedoman-pedoman core principle kita itu diinisiasi oleh Indonesia dan sekarang diimplementasikan negara-negara lain. Itu adalah zakatnya. Di 2018, waktu IMF World Bank Meeting di Bali, kami juga dengan BWI, dengan ITADB, melaunching mengenai zakat wakaf core principle. Core prinsip-prinsip di dalam bagaimana legal foundation-nya, governance-nya, risknya. Jadi kalau perbankan adalah ada Financial Service Board, kita punya zakat core dan wakaf core principle. Dua komponen core principle ini itu adalah gagasan dunia yang diinisiasi Indonesia, tadi Bank Indonesia dengan Basnas, Bank Indonesia dengan BWI dan IRTI dan negara-negara lain, dan ini sebagai pedoman dunia. Sehingga kita ini secara governance sudah punya pedoman dan itu dianut.
Jadi kita supaya tidak selalu rendah diri, rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Bahwa kita bicara tadi, bahwa kita mengelola ZISWAF itu bukan hanya semata-mata hanya untuk hal kecil, tapi justru inisiasi daripada governance dalam tempat kita. Nah, saya coba bicara mengenai bagaimana sekarang digitalnya, bagaimana Bank Indonesia mendorong digitalisasi nanti, bagaimana itu bermuat tadi di dalam Jauh mengatakan kenapa ada QRIS, Quick Response Indonesia Standard. Next slide, ke slide 13, Fadil. Mungkin ke slide 13. Ternyata hampir hari ini, Mbak Anti ya, kita mulai dari bangun tidur, sampai dengan tidur, sampai jalan-jalan, kebutuhan makanan, mau nonton TV, belajar, tidak terlepas dari digitalisasi. Sendi-sendi kehidupan. Termasuk, mohon maaf, kalau ada yang kerokan dulu, ada namanya Gumasas, ada juga yang manggil, tentunya juga sama, ada namanya Google, Airbnb, semua kehidupan itu luar biasa sekarang sudah terbangun seperti itu. Jadi dari A to Z, kemudian yang lain kita tidak menyangka, tapi justru di sini Kak Guna Allah sudah mempersiapkan kondisinya. Pada saat kita tidak boleh bertemu karena ada namanya COVID, Allah menyediakan pemikiran manusia, ternyata sudah ada fasilitasi itu, dan ini berkembang luar biasa. Dan saya nggak usah menjelaskan, dan ini sudah dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Next slide. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia tentunya sama, tentunya ada tantangan tersendiri. Next slide. Itu adalah mengenai kita tahu bagaimana UMKM aksesnya, ada digital banking, sekarang kita nggak perlu ke bank, kita bisa online tadi di dalam Elzawa tidak perlu kemana-mana, e-commerce, kita bisa belanja, kemudian uang elektronik, kita bayar kalau nggak perlu lagi cash lagi, ada QR Indonesia Standard QRIS tadi. Nah, next slide. Nah, kemudian kalau kita bicara bagaimana menghubungkan antara payment dengan ekonomi, kita mengenal offline commerce. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belanja commerce kan sudah ada EDC, ada QRIS, bisa kita tahu ada kartu debit, ada e-money, jadi uang itu tidak harus belanja yang lain, tapi masih offline, itu masih tatap muka. Tapi begitu e-commerce, kita nggak perlu lagi. Yang conversational commerce ini sekarang lagi tren. Mbak Anti mungkin punya WA group. Oh, kalau saya masuk e-commerce, Pak, kayaknya terlalu banyak barangnya. Saya punya komunitas, pakai WA group, kemudian ada QRS-nya di situ. Oke lah, barangku ini nih ya. Ada komunitas-komunitas sekarang lagi tren di sini. Karena kalau e-commerce terlalu besar. Nah, sehingga fenomena digitalisasi ini kita fasilitasi supaya apa? Supaya payment-nya masuk, aktivitas ekonominya nyambung. Next slide. Akhirnya muncullah. Kemudian tahun 2019, Bank Indonesia dengan berbagai asosiasi PCSP itu mengeluarkan namanya QRIS. Q Response Indonesia Standard. Inilah yang tadi disampaikan, berbagai aplikasi yang merchant-merchant yang mbok-mbok jamu, kemudian UMKM nggak mungkin dia melihat melaporkan kegiatannya. Tapi begitu dengan QRS ini dia akses data itu masuk kepada point of sale digital, itu transaksinya bisa kecatat, banknya juga tahu bagaimana kredit racingnya, ekosistem jalan, kemudian groserinya juga dapat, sehingga dengan digitalisasi ini semua pihak tidak perlu mencatat manual merchantnya karena sangat repot, kemudian ratingnya juga tahu bagaimana perbankan lembaga keuangan mengetahui profil daripada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tahu kredit ratingnya supaya nanti mendapat pembiayaan, dan dia juga bisa kepada grosir-grosir tertentu bisa dilakukan. Sehingga QRS ini adalah menjadi pembuka bagaimana mengembangkan ekosistem termasuk pembayaran zakat, termasuk pembayaran wakaf, bagaimana mengintegrasikan tersebut. Next slide. Next slide, lanjut aja karena waktu. Kemudian slide 18, untuk zakat, alhamdulillah kami sudah dengan Pak Arifin dengan zakat juga melakukan survei, slide 18, ternyata memang survei hampir semua LAS itu sudah menggunakan dengan digitalisasi. Sudah menggunakan, 90 orang sudah menggunakan LAS. Artinya penghimpunan dananya sudah, tinggal bagaimana menyalurkan tantangannya. Dan itu sangat tercatat. Sehingga digitalisasi adalah hal itu, bagaimana dengan ekonomi syariah? Namanya transparansi, kemudian fairness, itu justru dilakukan dengan digitalisasi tersebut. Next slide. Bagaimana dengan CWLS? Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin Pak Irfan juga lebih menjelaskan bagaimana sekarang kita membuat wakaf uang sangat gampang sekali, kerjasama dengan Bank Syariah sebagai mitra buat distribusinya, dan itu akhirnya dialokasikan kepada suku negara. Dan ini berbagai kegiatan yang sudah dilakukan untuk pengembangan dari digital. Next slide. Contoh-contoh saja, inovasi fundraising sudah dilakukan. Kemudian slide 21, salah satunya adalah perkembangan bagaimana QRS-nya. Next slide. Yang slide. Nah, ini salah satunya adalah kita yang kemarin triwulan 1 baru 3 juta, sekarang ini September sudah mencapai 10,45 juta. Ini berbagai merchant, mulai dari mbok-mbok jamu, pegawai kopi, kemudian UMKM, dan yang lain, dan datanya nyambung semua. Sehingga apa? Data-data beliau itu bisa masuk kepada perbankan karena untuk kredit rating, kemudian namanya jual belinya sudah tercatat di situ, sangat nyaman sekali. Sehingga di sini
mengikuti tren membantu penjualan dan tidak perlu tatap muka ada juga. Jadi nanti kalau Mbak Anti ada juga WA group, tinggal kita lihat case-nya berapa, Pak Anwar saya mau beli, ya sudah itu case-nya Mbak Anti berapa, kemudian kita scan, nggak perlu tatap muka, langsung saya bayarkan dengan tap dengan QR yang ada dengan salah satu bank syariah. Jadi kembali lagi sarananya digitalisasi itu harus dilakukan. Saya sepakat dengan Pak Yali, Mas Gus Musa dan Ibu Iklan bahwa mau nggak mau digitalisasi, suka tidak suka, sangat membantu karena itu adalah jalan Allah yang berikan di dalam saat ini. Karena kita new normal adalah seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Anti yang bisa kami sampaikan. Intinya satu, bahwa bicara mengenai digitalisasi, ZESWAF sangat potensial, sudah sangat dilakukan, tapi aspek governance harus kita dorong untuk menciptakan seperti itu. Dan digitalisasi bukan hanya masalah teknologi, itu perlu people, perlu proses, dan perlu teknologi. Jangan digitalisasi bukan hanya meaning kepada teknologi, tapi PPT, people, proses, dan teknologi. Kalau tiga-tiganya itu bisa kita kemas, bagaimana membantu literasinya, bagaimana membantu prosesnya supaya transparan dan jelas, dan moga-moga dengan teknologi sangat membantu dan itu bermaslahat apapun itu, sehingga Indonesia sebagai potensi pengembangan ekonomi syariah di dalam mendorong Islamic Social Finance sebagai pembiayaan ekonomi di Indonesia itu betul-betul terimplementasi dan membantu daripada pergerakan ekonomi di Indonesia. Demikian Mbak Anti dari kami, mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati, para peserta sosialisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Yang kami hormati juga Pak Ketua, Pak Nur Rahmat, kemudian juga Pak Direktur Utama Basnas, Pak Arifin, juga Pak Faisal, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa kita masih diberi nikmat sehat untuk bisa berkumpul di ruang meeting ini, ruang Zoom meeting, dalam rangka sosialisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pertama-tama kami sampaikan bahwa saya Wahyu Santosa mewakili Direktur Peraturan Perpajakan 2 yang akan menyampaikan materi dan juga nanti sekaligus diskusi kita di pagi hari sampai dan siang hari ini terkait dengan zakat sebagai pengurang penghasilan pajak. Mungkin bisa kami akan coba mulai paparan kami ya, Pak Satria ya. Nanti setelah selesai paparan ini mungkin kita bisa lakukan diskusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kita langsung slide yang kita lanjut. Nah, sebelum paparan berkaitan dengan zakat ini, mungkin kami coba sampaikan bahwa di dalam undang-undang pajak penghasilan itu terdapat beberapa fasilitas pajak penghasilan yang mungkin Bapak dan Ibu bisa ketahui bersama, di mana di dalam undang-undang PPH itu dikenal dengan adanya fasilitas untuk mendukung investasi, berupa tax holiday, tax loan, fasilitasi kawasan ekonomi khusus, dan lain sebagainya. Kemudian di fasilitasi sektor pendidikan pun, Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pengaturan yang berupa fasilitas, yaitu sisa lebih badan atau lembaga nirlaba di bidang pendidikan, itu juga dikecualikan sebagai objek pajak. Kemudian beasiswa, itu juga beasiswa yang diterima oleh mahasiswa, siswa maupun wajib pajak orang pribadi dalam rangka pendidikannya itu juga dikecualikan sebagai objek pajak. Demikian juga
terdapat fasilitas untuk super reduction vokasi, yaitu wajib pajak badan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah kejuruan yang menyelenggarakan kegiatan praktek magangan, itu juga mendapat fasilitas bisa membebankan biaya yang lebih gitu ya, artinya lebih dari yang dia keluarkan. Kemudian fasilitas untuk mendukung usaha mikro, usaha mikro, kecil dan menengah, itu kita ketahui dengan adanya tarif 0,5% dari peredaran bruto untuk UMKM ini. Kemudian fasilitas sektor sosial, itu adanya fasilitas kegiatan sumbangan dalam rangka CSR, kedua bantuan sumbangan hibah, bantuan santunan yang dibayarkan kepada BPJS, dan ini yang akan kita sampaikan juga itu zakat dan sumbangan wajib keagamaan. Nah, nanti seperti apa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian fasilitas untuk PPH badan sendiri, yaitu fasilitas penurunan tarif PPH untuk persoalan terbuka. Kemudian juga beberapa fasilitas lainnya, yaitu adanya penelitian pengembangan, fasilitas tentang bunga atau diskon obligasi, dan lain sebagainya. Mungkin yang itu. Dan di pagi hari ini kita fokus di zakat dan sumbangan wajib keagamaan, atau lebih khususnya zakat. Agenda kita di pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada 6 yang kita coba sampaikan. Mungkin mudah-mudahan waktunya juga. Ini Pak Moderator, mohon izin diberikan waktu berapa ini ya Pak Moderator ya? 25 menit Pak. 25 menit ya Pak? Oke. Pemaparan materi. Fleksibel Pak, nanti kita lihat waktunya juga. Oke Pak, siap. Oke Pak. Ya, itu ada 6 topik yang kita coba lagi, yaitu latar belakang, perlakuan pembayar zakat, kemudian badan atau lembaga penerima zakat tadi, dan bagaimana pengisian SPT tahunan PPH wajib pajak badannya bagi yang menyalurkan, yang memberikan zakat, kemudian perlakuan bagi penerima zakat, dan kemudian juga kredit pajaknya itu seperti apa. Lanjut. Tentunya kita ketahui bersama, ini kami coba ambilkan dari buku Outlook Zakat Indonesia di tahun 2020, terbitan, bahwa kesejahteraan sosial dan kepentingan publik itu tidak selalu dapat dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah. Dari data penduduk miskin itu masih cukup banyak juga penduduk yang dikategorikan menurut BPS adalah miskin dan di atas sedikit di atas garis kemiskinan. Ini masih cukup banyak. Sementara potensi zakat di Indonesia ini masih sangat besar. Kalau kita lihat dari yang ada, itu potensi terbesarnya berada di zakat penghasilan dan zakat uang. Di mana pada akhir tahun 2018 tercatat muzaki individu itu 5,85 juta dan muzaki badan itu 32,8 ribu. Dengan pertumbuhan sebanyak 40,68% untuk zakat mal penghasilan dan 6,07% untuk zakat mal badan. Artinya peta potensi zakat di Indonesia ini masih cukup besar, dan terbesar memang di zakat penghasilan dan zakat uang. Sehingga ini merupakan suatu momentum juga kita di dalam sosialisasi ini untuk bisa menyampaikan perlakuan perpajakannya seperti apa. Lanjut. Nah, ini kalau kami coba sampaikan di dalam data yang ada di kami, realisasi zakat di dalam SPT wajib pajak orang pribadi itu bahwa untuk tahun 2018 maupun 2019 yang merah itu yang kuning itu, warna kuning itu 2018, warna biru 2019 itu mengalami peningkatan cukup besar nilai zakat yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dan ini berdasarkan SPT yang disampaikan wajib pajak orang pribadi. Ini ada
peningkatan pelaporan WWP yang memanfaatkan insentif zakat ini di dalam SPT-nya. Jadi terjadi peningkatan sebesar 399 miliar dari tahun 2018 ke 2019. Ini baik WPOP karyawan maupun wajib pajak orang pribadi non karyawan. Kemudian juga jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif zakat ini juga mengalami peningkatan 9.037 wajib pajak dari 47.571 wajib pajak yang menyampaikan di SPT-nya menjadi 56.408 wajib pajak ini dari tahun 2000 untuk tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019. Nah, sementara data di Basnas jumlah pembayar zakat di tahun 2018 itu sekitar 5 juta orang, gitu. Sehingga realisasi penerimaan Basnas tahun 2018 itu sebesar 8,1 triliun. Di antaranya zakat sebesar 4,9 triliun. Sehingga masih banyak, kalau dari data ini, Bapak dan Ibu, masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan zakatnya di dalam SPT-nya. Karena kan dari 5 juta tadi, itu kan kalau kita lihat di dalam yang memanfaatkan ini baru 56.000 ya, 56.000 lah, itu masih banyak. Jadi mungkin di kesempatan sosialisasi ini bisa nanti bisa memberikan pencerahan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pengelola zakat untuk bisa menyampaikan juga ke para pembayar zakatnya ya. Jadi ada fasilitas di dalam pajak penghasilan itu sendiri. Lanjut. Nah, memang di dalam undang-undang pajak penghasilan itu dikenal dengan adanya zakat dan sumbangan keagamaan wajib, yaitu di mana untuk umat Islam, sebenarnya sumbangan keagamaan wajib itu untuk umat non-Islam gitu ya. Di mana pertama tentunya diatur di dalam pasal 9 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu perlakuan bagi pembayar zakat atau muzaki, dasar hukumnya. Kemudian diturunkan lagi lebih lanjut di P60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Artinya di sini itu dapat dikurangkan penghasilan bruto itu prinsipnya dapat dibebankan sebagai biaya ya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian diatur lebih lanjut tentang di PMK 254 tahun 2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan Peraturan Dirjen Pajak nomor 6 tahun 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu bagaimana tata cara pembayarannya dan pembuatan bukti pembayarannya sehingga bukti pembayaran tadi bisa dipakai di dalam memanfaatkan fasilitas pembayaran zakat tadi sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Berikutnya yang kelima adalah Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 15 tahun 2020 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi Bapak dan Ibu, Per 15 tahun 2020 ini itu senantiasa mengalami perubahan di setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan di mana terdapat badan dan lembaga tadi yang kemudian ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Artinya kami bekerja sama dengan Kementerian Agama dari Bimas, baik Bimas Islam, Bimas agama yang lainnya, Hindu, Buddha, Kristen, itu untuk menyampaikan kepada kami daftar badan atau lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah tadi
untuk kita buatkan peraturan dirjen pajaknya, ini loh daftar-daftarnya lembaga tadi. Nah, ini yang senantiasa per ini selalu akan dinamis, akan ada perubahan, baik itu penambahan atau maupun pengurangan, karena mungkin biasanya beberapa sudah nggak aktif dan lain sebagainya. Dan kami berdasarkan itu data dari Kementerian Agama. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu memasuki materi zakat dan sumbangan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangi penghasilan bruto. Ini adalah tadi ya, itu yang dikeluarkan oleh orang pribadi maupun badan. Jadi tidak hanya untuk orang pribadi saja, Bapak dan Ibu, tapi juga oleh badan yang disampaikan, dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang sesuai dasar tadi ketentuannya yang sudah kami sampaikan di dasar hukumnya. Lanjut. Nah, persyaratan untuk zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ini untuk pembayar zakatnya, ketentuannya atau misakinya adalah pertama, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pemeluk agama Islam, dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Jadi kalau untuk badan atau untuk perusahaan misalnya itu adalah yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Disampaikan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi ini haruslah zakat tadi dibayarkan oleh wajib-wajib tadi yang disampaikan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, cara yang dibentuk atau disahkan pemerintah tadi kita bisa lihat di peraturan dirjen pajak nomor 15 tadi. Daftarnya siapa saja badan atau lembaga tadi. Kemudian kalau yang kedua itu sumbangan keagamaan, karena ini untuk yang bukan Islam, tidak kami sampaikan di kesempatan ini. Jadi zakat tadi bisa berupa uang atau sesuatu yang disetarakan dengan uang, yaitu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau diwajibkan oleh ketentuan telah diatur dalam peraturan dalam agama. Jadi kami memang di dalam mengatur ini ya tentunya yang dimaksud zakat atau dimaksud sumbangan keagamaan tadi ya didasarkan peraturan undangan atau diwajibkan dalam ketentuan diatur dalam peraturan di dalam agama. Lanjut. Nah, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan pada tahun pajak dilaporkannya penghasilan. Jadi prinsipnya kapan penghasilan tadi terjadi maka zakatnya itu dilaporkan di situ. Namun apabila dalam tahun pajak dilaporkan penghasilan sumbangan keagamaan zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum dibayar, maka pengurangannya dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran zakat tadi, yaitu dengan cara menunjukkan bahwa penghasilan brutonya telah dilaporkan di dalam SPT. Misalnya ternyata zakatnya itu penghasilannya itu sudah dilaporkan di dalam SPT tahun 2019, tetapi zakatnya baru dibayarkan di tahun 2020. Maka itu zakat tadi bisa dilaporkan di dalam SPT pada saat dilakukannya pembayarannya itu di tahun 2020. Berarti disampaikan di SPT tahun 2020. Lanjut. Nah, bukti pembayarannya itu meliputi, ini ada diatur di Perdirjen nomor 6, itu ada bukti pembayaran secara langsung, bukti transfer rekening bank, atau bukti pembayaran melalui ATM. Jadi memang kita mungkinkan juga melalui pembayaran melalui ATM, misalnya ke Basnas. Kan Basnas kan ada ya rekeningnya, kalau kita di ATM itu atau di transfer, itu kan selalu ada kode-kodenya tuh yang bayar ke Basnas, kode berapa, nah itu bisa bukti transfer ATM tadi bisa dipakai untuk sebagai bukti pembayaran, yaitu dengan sehingga sedikit memuat nama lengkap dan NPWP pembayar, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, nama lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dan
tanda tangan petugas lembaga keuangan dalam hal pembayaran langsung atau validasi petugas dalam hal transfer bank. Jadi kalau bukti pembayaran tadi sekurang-kurangnya memuat hal seperti ini. Nah mungkin nanti mungkin Bapak dan Ibu Pak Faisal mungkin di dalam kalau di ATM itu kan sering kita kan langsung ke Basnas tidak ada NPWP-nya. Nah mungkin di keterangan itu kita tambahkan NPWP-nya, NPWP kita. Nah seperti itu. Atau mungkin nanti dari Basnas bisa juga membuat suatu ini mungkin ya suatu aplikasinya kalau ketika di ATM tadi bisa untuk mengisi NPWP, mungkin itu lebih bagus juga Pak Faisal kalau bisa dilakukan seperti itu, sehingga saya membantu juga. Nah kalau wajib pajak yang membayar bisa menambahkan NPWP tadi. Nah kalau tentunya opsional lah ya, biar bisa wajib mau mencantumkan atau enggaknya kan. Mungkin itu bisa sebagai nanti untuk perbaikan ke depannya mungkin Pak Faisal. Lanjut kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 15 tahun 2020, itu terdapat badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat, yaitu ada Basnas, Las Nasional, Las Provinsi, Las Kabupaten Kota, Lazis, kemudian lembaga penerima dan pengelola sumbangan keagamaan Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Ini terdapat bermacam-macam yang sudah selalu kita update setiap tahunnya berdasarkan usulan atau penetapan dari Kementerian Agama. Nah, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat dari Dirjen nanti lengkapnya ada di Peraturan Dirjen nomor 15 tahun 2020. Untuk Basnas sendiri, Badan Amil Zakat Nasional itu terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota. Jadi sudah untuk Basnas sendiri sudah tercakup semuanya ya Pak Faisal ya. Jadi termasuk di sini kalau ada unit-unit di bawahnya, unit-unit bawah bentukan dari Badan Amil Zakat tadi, itu masuk kategori di satu. Kemudian yang kedua itu lembaga amil zakat LAS skala nasional. Nah ini itu meliputi ada LAS Rumah Zakat Indonesia, LAS Nurul Hayat, LAS Inisiatif Zakat Indonesia, dan lain sebagainya, termasuk juga Yayasan Baitul Mal Muamalat, Yayasan Darut Tauhid, dan lain sebagainya. Ada sekitar 28 LAS yang sudah disampaikan Kementerian Agama kepada kami untuk ditetapkan sebagai badan atau lembaga penerima zakat yang nanti si wajib pajak yang membayarkan melalui lembaga atau badan ini bisa memanfaatkan fasilitas zakat tadi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Lanjut. Nah ini untuk yang Lazis, ada dua Lazis, yaitu Lazis. Salahnya pada aksen dari tadi. Nah apa ya? Untuk Lazisnya itu ada Lazis NU maupun Lazis Muhammadiyah. Kemudian untuk lembaga amil zakat skala provinsi ada 17, ini banyak mungkin bisa dilihat di sini. Kemudian juga untuk lembaga amil zakat skala kabupaten atau kota ini ada 29 LAS. Nah, ini semuanya ada di daftar ini. Kita lanjut. Nah, kemudian memasuki yang kedua, Bapak dan Ibu, pengisian di dalam SPT tahunan bagi wajib pajak badan, yaitu artinya zakat yang dibayarkan wajib pajak badan dilaporkan di dalam biaya lain dalam SPT tahunannya. Jadi kalau ada wajib pajak badan yang membayarkan zakat kepada badan atau lembaga keagamaan tadi, maka bagaimana cara mengisikannya di dalam SPT tahunan, SPT PP badannya, itu nanti masuk di lampiran 2 di 17712 itu kemudian di
kolom biaya lainnya. Itu kita masukkan situ. Nah, di dalam laporan keuangan tentu kan udah lebih rinci di dalam SPT dimasukkan di dalam biaya lain. Karena memang di dalam komponen ini kita tidak memasukkan atau memasukkan zakat atau sumbangan dari di sini, tapi itu masuk ke dalam biaya lain aja di situ. Kita sudah sampaikan di dalam panduan pengisian SPT tahunan untuk PPh Badan. Lanjut. Nah, kemudian bagi pengisian di dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, nah ini untuk karyawan, untuk usahawan dan lain sebagainya, ini masuk di zakat, mungkin agak dibesarin sedikit. Nah, ini masuk di kolom itu tersendiri kalau untuk yang memang udah kita siapkan di dalam SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, itu ada di zakat atau sumbangan keuangan yang bersifat wajib. Itu ada di kolom SPT induknya. Jadi nanti ketika mengisi penghasilan itunya berapa, penghasilan setelah ketemu semua penghasilan itunya, itu dikurangkan lagi penghasilan atau dikurang lagi zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang kemudian setelah dikurangkan tadi maka akan ketemu penghasilan itu setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan. Penghasilan itu inilah setelah dikurangi zakat nanti yang akan menjadi dasar di dalam penghitungan penghasilan kena pajak yang kemudian menjadi penghasilan PPh terutangnya. Nah, untuk SPT untuk karyawan 1770S misalnya yang sederhana itu juga sama, itu di lampiran di induk SPT-nya juga terdapat kolom zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini yang nanti disampaikan di dalam SPT-nya. Ini kita lanjut. Nah, memang kalau kita tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa memang kita tidak di sini tidak sedang mempertentangkan perlakuan zakat itu seperti apa, bahwa yang ada di kita adalah zakat itu sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengurang penghasilan pajaknya atau sebagai kredit pajaknya. Nah, kalau yang sepanjang kami tahu, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan bahwa di Arab Saudi, bahwa penghimpun zakat itu terpusat di Departemen Keuangan. Kemudian, bagi warga negara Arab Saudi yang sudah membayar zakat, tidak perlu membayar pajak penghasilan. Zakat diwajibkan bagi warga negara Muslim Arab Saudi dan warga Muslim non-Arab Saudi yang bermukim di Arab Saudi. Nah, ini yang kemudian BUMN tidak wajib bayar zakat, perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta wajib mengeluarkan zakat. Ini yang perlakuan zakat di Arab Saudi. Untuk sementara di Malaysia, zakat dapat mengurangi kewajiban beban pajak. Artinya zakat ini sebagai kredit pajak. Nah, sementara untuk di kita, di Indonesia sampai dengan saat ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu zakat adalah sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Artinya sebelum menghitung PPh-nya, itu kan menghitung dulu penghasilan kena pajaknya. Nah, di dalam menghitung penghasilan kena pajak, itu sebagai pengurangnya, itu adalah salah satunya adalah zakat tadi. Sehingga ketika dikenakan dengan zakat, ya otomatis PPh-nya juga akan berkurang. Memang dia PPh-nya tidak akan sebesar seperti kalau zakat tadi sebagai kredit pajak. Kita lanjut. Nah, ini tadi zakat dan sumbangan wajib bagi ketentuan bagi penerimanya. Lanjut. Nah, perlakuan bagi penerima zakat atau mustahiknya diatur di dalam pasal 4 ayat 3
huruf A angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian diatur lebih lanjut lagi, turunannya adalah di PP nomor 18 tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kemudian PMK nomor 90 tahun 2020 tentang badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil yang menerima harta hibahan, bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Ini memang badan-badan tadi bisa kalau mendapatkan bantuan sumbangan itu tidak termasuk zakat di sini tentunya itu tidak sebagai objek dari pajak penghasilan. Lanjut. Nah ini sumbangan, bantuan, hibah, dan sumbangan keagamaan yang diterima lembaga keagamaan itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Artinya lembaga keagamaan tadi seperti Basnas, LAS, juga lembaga penerima sumbangan wajib lainnya ketika mendapatkan bantuan atau sumbangan yang keagamaan oleh baik itu oleh bantuan dari dalam maupun dari luar negeri, dari jamaah maupun dari perusahaan, sumbangan-sumbangan tadi bagi lembaga keagamaan tadi sebenarnya kan adalah penghasilan. Tetapi penghasilan tadi berdasarkan undang-undang pajak penghasilan itu dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Artinya tidak akan dimasukkan di dalam penghitungan pajak penghasilannya. Nah, nanti di dalam SPT Basnas atau SPT LAS-nya atau SPT lembaga-lembaga keagamaan tadi ada form sendiri, yaitu form yang sebagai bukan objek pajak. Nah, hanya mencantumkan jumlahnya saja, tetapi tidak akan diikutkan di dalam penghitungan menghitung PPh-nya bagi badan atau lembaga keuangan tadi. Lanjut. Nah, kemudian berikutnya perlakuan bagi penerima zakat atau mustahiknya. Perlakuan perpajakannya juga sama, itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dengan di mana persyaratannya bantuan atau sumbangan tadi termasuk zakat yang diterima BAS atau LAS yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Kemudian atau bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh penerima zakat. Jadi memang yang diterima oleh BAS dan juga yang diterima oleh penerima zakat yang berhak itu bukan sebagai objek pajak penghasilan. Lanjut. Nah, bagaimana sekarang untuk tata cara pengisian SPT tahunan orang pribadi yang karyawan, terutama di dalam mengisi SPT orang pribadi 1770S. Lanjut kita. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di dalam pengisian SPT itu melalui e-filing. Jadi untuk karyawan sih kami berharap, kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikannya melalui e-filing. Karena e-filing ini cukup mudah, ya e-filing ini sangat membantu kita juga di dalam menghitung dan di dalam memasukkan data-data tadi. Dan tentunya kita akan sangat hemat fisik dari kertas, tidak perlu menyampaikannya di dalam kertas dan tidak perlu juga kita harus lapor ke kantor pajaknya karena ini bisa diselesaikan secara online. Jadi e-filing itu ada dua, yaitu diisi secara online dan memakai e-form. Artinya e-form itu ada form yang tersendiri yang nanti akan disubmit, kita sudah ngisi, disubmit ke dalam e-filing itu. Nah, kalau mengisi secara online, isi secara online, nah ini cara penyampaiannya itu akan langsung sekaligus dan bisa langsung mendapatkan nanti tanda terima di dalam pengisian tanda terima sudah menyampaikan SPT. Nah ini dilakukan melalui websitenya pajak.go.id atau melalui ASP dari penyedia jasa aplikasi yang sudah ditunjuk. Jadi nanti Bapak bisa masuk, Bapak dan Ibu bisa masuk ke djp.pajak.go.id. Dari situ akan dipandu dalam pengisiannya. Mungkin lanjut kita.
Nah, ini contoh, salah satu contohnya adalah bagaimana mengisi SPT tahunan 7070S, yaitu di djponline.pajak.go.id. Nanti akan tertera seperti ini, login NPWP kita dan masukkan sandi yang sudah pernah kita buat. Karena sebelumnya tentu kita harus mendaftar dulu, aktivasi. Nah, kalau dalam hal lupa atau lupa FIN-nya waktu mendaftar tadi, bisa meminta lagi kepada di KPP maupun melalui live chat di pajak.go.id. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah pernah mengisi e-filing atau sudah pernah menyampaikan, yang penting kan sandinya tadi, passwordnya tadi diingat kembali. Kalau lupa password kan nanti ada mekanisme juga seperti yang lainnya ya, aplikasi lainnya. Lanjut. Nah, ini sekedar sedikit simulasinya. Ketika kita masuk ke dalam e-filing, tentu kita akan ditanya apakah Anda akan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau tidak, seperti misalnya karyawan kan tentunya tidak. Jadi kalau tidak, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, misalnya kita ada kewajiban terpisah, bisa kita jawab ya. Kalau tidak, kemudian lanjut berikutnya, apakah penghasilan brutonya kurang dari 60 juta rupiah. Nah, kalau lebih dari 60 juta rupiah, maka dapat menggunakan formulir 7070S. Kalau kurang dari 60 juta rupiah, formulirnya lebih sederhana lagi, yaitu 1770SS gitu ya. Nah, kali ini mungkin kita ambil contoh, ini lebih dari 60 juta rupiah. Maka akan ada pilihan bagi Bapak dan Ibu, apakah dalam menyampaikan SPT tadi akan menggunakan bentuk formulir, e-form tadi, atau dengan panduan. Jadi kita dipandu oleh aplikasi. Kalau bentuk formulir, nanti akan disediakan formulir, kita yang mengisi. Tapi kalau bentuk panduan, nanti akan dipandu step by step-nya. Kalau contoh di sini, misalnya kita menggunakan dalam bentuk panduan, gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan panduan, mungkin lanjut nih Pak. Nah, kemudian daftar formulir diisi. Nah, kemudian di sini akan disampaikan bagaimana, apakah ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh dilakukan oleh pihak lain atau yang ditanggung pemerintah. Misalnya ada 1721A1 atau 1721A2-nya. Nah, nanti kita input di sini, kita tambahkan di sini. Nah, yaitu pemotongan gaji karyawan oleh pemberi kerja kan 1721A1 ini, atau kalau untuk ASN itu 1721A2-nya. Kita inputkan di dalam seperti di sini nanti siapa pemotongnya, NPWP-nya berapa. Nanti dari NPWP pemotong tadi maka akan langsung muncul nama pemotongnya. Secara sistem nama pemotong akan muncul. Misalnya contoh di sini kalau kami misalnya di Dijen Pajak, karena pemotongnya adalah bendaharawan gaji kantor pusat misalnya, nah maka akan muncul nama pemotong tadi. Kita inputkan NPWP, otomatis akan muncul. Kemudian nomor bukti pemotongannya berapa itu di dalam 1721 asalnya akan terlihat juga. Nah, kemudian tanggal bukti pemotongannya juga itu ada di 1721A1-nya. Dan berapa jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jadi yang sudah dipotong tadi di input di dalam kotak ini, gitu kan. Lanjut. Nah, kemudian setelah disimpan tadi, maka akan tampil lagi ringkasan di langkah keduanya adalah daftar tadi yang sudah itu tampil. Kemudian langkah berikutnya baru kita masukkan di ketiga itu adanya penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini kalau yang karyawan tadi kan sudah, karena kita ngisinya adalah SPT 1770S, maka akan langsung dipandu oleh sistem itu memasukkan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaannya. Di situ nanti angka ini diambilkan dari 1721A1 atau A2
kolom penghasilan netonya tadi. Nah, itu angka ini kita masukkan saja angkanya. Lanjut. Nah, kemudian juga memasukkan penghasilan dalam negeri lainnya kalau ada. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di samping pekerjaannya tadi juga menerima hal yang lainnya, misalnya ada penghasilan lainnya, baik itu penghasilan berupa bunga, penghasilan lainnya, kemudian hadiah dan lain sebagainya yang merupakan objek pajak, maka itu kita masukkan. Atau penghasilan lain-lain, misalnya di luar itu, misalnya ada honor yang bukan dikenakan pajak yang secara final, maka kita masukkan situ. Kita lanjut. Nah, kemudian kalau berikutnya kalau ada penghasilan luar negeri, kita masukkan. Kalau nggak ada ya kita tinggal kita bulatin aja yang tidak. Lanjut. Nah, kemudian memasukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau terdapat beberapa objek pajak, seperti tadi kalau zakat tadi kayak diterima itu kan masuk sebagai kategori bantuan atau sumbangan atau hibah, itu kan bukan objek pajak. Kita tinggal memasukkan angkanya di sini, atau mendapatkan warisan, atau beasiswa tadi yang saya sampaikan. Nah, ini kita masukkan. Nah, angka yang kita masukkan di sini nanti tidak akan dihitung di dalam menghitung PPh-nya, tapi ini sebagai data saja bahwa ada penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Lanjut. Nah, kemudian kita memasukkan penghasilan yang dipotong PPh final. Dalam hal ada PPh final yang dalam hal ada penghasilan yang sifatnya PPh final. Misalnya kalau seperti ASN dan lain sebagainya kan kita sering mendapatkan misalnya honor yang bersumber dari APBN APBD. Honor yang bersumber dari APBN APBD itu kan sebetulnya kan sudah dipotong PPh-nya secara final. Ya. Kita tinggal masukkan berapa penghasilan brutonya dan berapa PPh PPh finalnya. Juga misalnya kalau kita tadi kalau di contoh ini ada hadiah misalnya, hadiah karena undian. Hadiah karena undian misalnya 20 juta, PPh terutangnya 25% adalah 5 juta. Maka kita tinggal masukkan angka berapa penghasilan brutonya, berapa PPh atau utangnya 5 juta. Nah, ini angka ini nanti juga Bapak dan Ibu juga tidak akan dipakai untuk menghitung PPh terutang yang harus kita karena ini sifatnya sudah final. Ini merupakan data bagi kita, data bagi Bapak dan Ibu di dalam menyampaikan semua penghasilannya. Jadi prinsipnya SPT itu kan memasukkan semua penghasilan yang ada, baik itu yang bukan objek pajak, baik itu yang objek pajak atau bahkan objek pajak yang sifatnya final. Ini kita masukkan semua. Kita lanjut ya, lanjut. Kemudian kita menambahkan mengisi tambahan harta yang dimiliki. Jika sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengisinya melalui e-filing, maka tambahan harta yang tahun lalu itu bisa kita tampilkan kembali dengan klik harta pada tahun lalu. Nah, kalau ada, kita bisa disampaikan. Nanti tinggal kita update data yang ada sesuai dengan perkembangan yang ada. Misalnya ada penambahan mobil, atau kalau rekening, itu kan selalu berubah ya. Rekening itu selalu berubah tiap tahunnya. Tapi kalau seperti kendaraan, rumah, kan tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk yang ada perubahan, misalnya ada penambahan harta baik mobil, dan baik rumah, maka kita bisa nanti bisa menambahkan tadi. Kalau contoh di sini kan misalnya ada harta baru berupa sepeda motor. Nah, gitu kita cek, kita klik di situ. Nah, ini nama hartanya apa, kemudian tahun perolehannya kapan, dan berapa harga perolehannya. Ini yang dimasukkan di dalam tambahan harta tadi. Kemudian juga tambahan utang, tambahkan utang. Jadi utang kalau ada, kalau nggak ada ya nanti dilewati aja. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, kalau mengisi e-filing itu jangan mengisi ketika misalnya utangnya yang tadinya ada karena sudah lunas, maka jangan diisi dengan angka 0, tapi dihapus saja karena memang sudah ada. Karena kalau diisi angka 0 nanti takutnya tidak akan waktu kita submit SPT-nya jadi menjadi tidak lengkap SPT-nya. Jadi
Kalau utangnya sudah lunas ya tinggal kita hilangkan misalnya seperti itu. Atau kalau ada harta yang sudah dijual ya nanti kita hapus juga harta tadi. Jangan ditulis hartanya 0 gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah tanggungan. Jadi kalau Bapak Ibu ada tanggungan, ini adalah dalam rangka keperluan menghitung penghasilan tidak kena pajaknya. Misalnya ada tanggungan istri, anak gitu kan. Nah, ini kita tambahkan. Nah, berikutnya ini yang tadi akan ada panduan setelah tanggungan tadi, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Artinya apa? Kalau iya, nanti inilah yang akan menjadi fasilitas tadi. Ya tentunya sesuai dengan persyaratan tadi ya. Kalau artinya di sini apakah Anda membayar zakat atau keagamaan, bukan berarti ini artinya adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang sesuai ketentuan tadi yang saya jelaskan di depan, yaitu misalnya dibayarkan ke badan atau lembaga yang ditunjuk, kemudian juga terdapat bukti-bukti penerimaan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah ini baru kita isi ya gitu. Kalau enggak kita isi tidak. Atau boleh juga kalau kita sebenarnya bayar zakat tapi ya memang kita nggak mau kita isi ya atau langsung ya berarti kita isi tidak mau memanfaatkan fasilitas lah misalnya ya boleh juga kan seperti itu, kita tinggal isi di situ tidak misalnya. Nah inilah di dalam menyampaikan di e-filing untuk zakat itu ada di sini nih panduannya nanti. Lanjut. Nah, kemudian istilah sesuai dengan status perawakan suami dan istri, dia statusnya apa di situ, misalnya dia kawin atau tidak kawin, kemudian juga apakah dengan kepala keluarga, kemudian atau dia tersendiri kan. Rata-rata kan kebanyakan kan adalah kalau untuk suami itu status kepala keluarga, istri kan akan masuk di dalam kakak tadi atau kepala keluarga di dalam sebagai satu kesatuan keluarga di dalam yang diwakili oleh suami. Kemudian pilih golongan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya, misalnya pertama kawin, yang berikutnya berapa tanggungan anaknya, berapa tanggungannya, misalnya 1, 0, 1, 2, atau 3 itu kita pilihkan di situ. Lanjut. Nah, kemudian barulah kita ada panduan bahwa apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan di luar negeri. Misalnya ada, kita isi ya. Kalau tidak ya isi tidak. Mungkin contoh sini tidak. Kita lanjut. Nah, kemudian barulah diisi pembayaran pasal 25 dan pokok SPT bila ada. Jadi kalau ada, kalau nggak ada ya kita tidak isikan. Nah, barulah nanti ke berikutnya adalah penghitungan pajak penghasilannya. Ini secara sistem nanti akan menghitung. Jadi akan menghitung. Nah, kalau Bapak dan Ibu, mungkin kalau Bapak dan Ibu adalah ASN misalnya ya, nah itu kan tentunya sudah mendapatkan, atau karyawan, bukan ASN pun, itu kan sudah mendapatkan 1721 A1 maupun A2. Tolong ketika pas sampai di form ini kita cek kembali apakah penghasilan itu tadi setelah dikurangi itu memang ngisi penghasilan itu ini harus sama dengan yang 1721 A1 atau A2-nya. Nah, barulah nanti bisa dicek kembali dan bisa kita lihat di dalam ikhtisar dari penghitungan pajak penghasilannya seperti ini. Nanti dia secara sistem akan menghitung seperti ini, sehingga akan terlihat berapakah PPh yang harus bayar sendiri atau PPh yang misalnya kalau di contoh ini karena tadi tidak memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tentunya isi angka ini pasti akan, dan tidak ada penghasilan lain-lain, maka angka ini pasti akan sama dengan yang ada di 1721 A1, sehingga akhirnya ya tidak ada yang kurang atau tidak ada yang lebih dibayar. Artinya ini menjadi nihil SPT-nya dan bisa kita submit. Nah, kalau ada penghasilan lain, tentunya akan ada PPh yang terutang yang harus kita bayar sendiri kan seperti itu. Nah, kalau ada zakat juga itu bisa mengurangi. Nah, zakat tadi
kalau nggak ada hal yang lain, malah bisa jadi terjadi kelebihan pembayaran pajak, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian penghitungan PPh 125-nya bila ada, kalau untuk karyawan kan rata-rata nggak ada, maka kita bisa lewati. Kemudian yang berikutnya konfirmasi ya. Konfirmasi ini itu adalah bahwa kita setuju atas isian yang sudah kita sampaikan. Kemudian kita klik setuju, lanjut. Kemudian kita akan ambil kode verifikasinya. Nah, kita ambil verifikasi, nanti kode verifikasi ini akan dikirim melalui email kita ya, melalui email atau melalui nomor handphone ya, pilihannya ada di situ kan. Rata-rata kan biasanya melalui email. Ya. Setelah melalui email, kita cek di email kita, barulah kita masukkan kode token tadi, kode verifikasi tadi ke angka 4 tadi, dimasukkan kode verifikasi, dan kemudian kita kirim SPT. Nah, setelah kita kirim SPT, kita akan cek kembali bahwa SPT kita sudah diterima. Ini tanda terima SPT-nya. Mungkin itu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin ini sebagai bahan awal dari paparan kami. Ya, sekaligus tadi juga bagaimana pengisian SPT secara e-filing untuk memudahkan, dan juga di dalam bagaimana menerapkan pengisian zakat dan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib di dalam SPT, terutama SPT orang pribadi wajib pajak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri paparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator, Pak Satria. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas pemaparan yang luar biasa dan memberikan pencerahan bagi kita semua terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dan Pak Wahyu, bisa saya sampaikan bahwa ini antusiasme peserta kita sangat luar biasa. Pertanyaan juga cukup banyak. Jadi saya akan coba pilih kira-kira beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pengurus PZ, untuk kemudian bisa dijawab oleh Pak Wahyu dalam kesempatan ini. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab ini yang pertama akan ada 3 pertanyaan yang saya bacakan. Nanti jika waktu masih memungkinkan kita akan tambah lagi untuk pertanyaan berikutnya. Baik, izin membacakan pertanyaan Pak Wahyu dari Bapak Arif Rahman. Ini beliau dari SKK Migas. Nah, pertanyaan beliau, seorang wajib pajak atau pekerja bekerja pada satu pemberi kerja. Nah, kemudian atas penghasilannya itu sudah dipotong dan disetor PPh-nya oleh pemberi kerja. Nah, wajib pajak yang bersangkutan juga membayar zakat melalui Basnas. Apabila pembayaran zakat tersebut diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka akan terjadi lebih bayar PPh. Nah, atas kondisi ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan? Kemudian apabila terjadi lebih bayar pajak karena perhitungan setoran zakat ini, seperti apa nanti kebijakannya? Begitu. Ini pertanyaan yang pertama, Pak, dari Pak Arif Rahman dari SKK Migas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Aris di UPZ Pupuk Kaltim. Nah, ini beliau bertanya, dokumen apa saja yang diperlukan agar zakat yang disetor Muzaki dapat menjadi pengurang pajak yang akan disetor? Kemudian mekanismenya bagaimana? Dan dalam hal pajak Muzaki ditanggung oleh perusahaan, lalu bagaimana perlakuan perpajakan terhadap zakat yang sudah diserahkan ke UPZ? Ini pertanyaan dari Pak Aris di UPZ Pupuk Kaltim. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang juga bagus, saya bacakan salah satu dari Puli. Bila perusahaan sudah memotong langsung penghasilan karyawannya setiap bulan untuk zakat, bagaimana penghitungan dan pelaporan zakat itu di SPT PPh 21 masa perusahaan setiap bulannya?
Karena di SPT PPh 21 masa tidak ada pengurang penghasilan bruto yang berupa zakat. Tidak seperti di SPT tahunan. Mungkin demikian Pak Wahyu 3 pertanyaan yang kami sampaikan. Mohon untuk Pak Wahyu dapat berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami persilahkan kepada Pak Wahyu. Izin Pak Wahyu masih termute. Oh iya, maaf Pak. Kami coba menjawab ya atas beberapa pertanyaan tadi Pak. Pertama, tentunya kalau ini hampir sama pertanyaan pertama dengan yang ketiga tadi ya, yaitu sudah dipotong oleh pemberi kerja, kan gitu ya. Nah, sudah dipotong oleh pemberi kerja zakat tadi, gitu kan. Nah, di dalam SPT 21-nya memang nggak ada Pak. Jadi memang kalau di SPT itu tidak ada, belum ada lah sampai dengan saat ini mekanisme zakat tadi di dalam SPT masa atau SPT 1721 A1 atau A2-nya itu belum ada. Sehingga dalam kondisi ini tentunya penyelesaiannya melalui SPT tahunan tadi Pak. Nah, di dalam SPT tahunan tadi yang sebagai contoh tadi bisa dimasukkan di kolom tadi Pak, di kolom zakat sumbangkan wajib. Nah, konsekuensinya memang kalau tidak ada penghasilan yang lainnya, tentunya akan bisa terjadi kelebihan bayar. Kan seperti itu ya Pak ya. Jadi kenapa? Karena waktu dipotong pemberi kerja, PPh-nya itu belum memperhitungkan zakat yang sudah dipotong dan dibayarkan tadi. Kan seperti itu. Nah, sehingga ketika mengisi di SPT tahunan itu berpotensi itu kalau tidak ada penghasilan lainnya lah Pak, itu maka akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Nah, bagaimana mensikapinya ya? Itu memang karena sistem SPT ini sistem ada self assessment ya diserahkan kepada wajib pajak dalam SPT tahunannya apakah akan malah menyampaikan atau tidak zakat tadi. Tapi sebetulnya kalau disampaikan juga nggak apa-apa, nanti kelebihan bayar pajak tentunya akan dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kan melalui ketentuan yang ada gitu kan. Nah, atas hal tersebut. Nah, berikutnya kalau bagi kebijakan berkaitan SPT yang lebih bayar berkaitan dengan zakat ini, bagi ini sudah di satu kebijakan berkaitan SPT itu prosedur penanganan SPT-nya bagi yang SPT yang lebih bayar itu tidak dianggap terdapat kelebihan bayar pajak dalam hal SPT tadi disampaikan oleh aparatur sipil negara yang memperoleh penghasilan hanya dari bendahara gaji atau istilah bersangkutan. Kemudian kelebihan tadi kelebihan bayaran pajak tersebut berasal dari penghitungan pajak terutang berdasarkan bukti pemotongan PPh 21 A1 yang lebih besar daripada pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak, termasuk di sini adalah kelebihan karena disebabkan adanya pembayaran zakat atau sumbangan keuangan yang sifatnya wajib. Jadi seperti yang saya contohkan tadi Pak, kalau untuk ASN misalnya gitu ya, ASN kemudian menyampaikan sudah mendapat 1721 A2, nah di dalam SPT tahunnya di situ dia juga memasukkan nanti akan menambahkan zakat, tentu akan lebih bayar. Nah, lebih bayar tadi di dalam kebijakan prosedur penanganan SPT lebih bayar, maka dia tidak dianggap atau dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau ASN sebenarnya kan PPh-nya ini kan sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak ada kelebihan bayar pajak di situ. Walaupun SPT-nya nanti lebih bayar, maka dia tetapi di penerimaan dan pengolahan SPT kita nanti, maka itu tidak dianggap sebagai terdapat kelebihan pembayaran pajak.
Demikian juga kalau ada status lebih bayar yang sampai dengan 1.000 karena ada pembulatan penghitungan, itu juga tidak dianggap sebagai kelebihan pembayaran pajak. Nah, mungkin itu. Kemudian yang berikutnya tadi yang pertanyaan yang kedua, yang dari UPZ, Bu Kaltim ya, tadi kan menanyakan berlaku ya. Ini sebetulnya dari tahun 2008 ya Pak, ini ketentuan ini zakat dan sebagainya yang saya ini sudah berlaku. Nah tadi kan sudah ada dari PP-nya tahun PP 60 sampai dengan terakhir dengan sebenarnya ada Perdijen yang tahun 2020. Sebenarnya Perdijen tahun 2020 tadi seperti saya sampaikan itu memuat lembaga atau badan yang menerima zakat tadi. Nah, memang untuk bisa menambahkan, untuk bisa menyampaikan fasilitas ini ke dalam SPT-nya, tentunya pembayaran zakat tadi harus dibayarkan kepada lembaga atau badan atau lembaga zakat yang sudah ditetapkan tadi, yang bisa kita lihat di dalam PR 15 tahun 2020. Bagaimana perlakuan, termasuk juga zakat yang sudah diserahkan UPZ. UPZ ini kan kalau nggak saya salah, ini mohon koreksinya nanti Pak Faisal atau Pak Satria. UPZ ini kan sebenarnya kan ada di bawah atau bentukan dari Basnas maupun Badan Amil Zakat Provinsi ya, sehingga dia sebetulnya menyatu dengan Basnas itu sendiri. Kan seperti itu ya mungkin. Ya, sehingga termasuk di dalam kategori itu juga bahwa UPZ ini adalah Basnas itu juga, sehingga itu masuk di dalam per 15 tahun 2020 tadi. Mungkin itu Pak Satria kalau dari beberapa pertanyaan tadi yang terkait. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas jawaban yang sudah disampaikan. Menarik bahwa betul tadi yang seperti disampaikan Pak Wahyu bahwa UPZ ini merupakan kepanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Jadi bukti stor zakat yang kita sampaikan kepada Muzaki melalui UPZ, nah itu yang bisa digunakan nanti sebagai instrumen untuk digunakan sebagai pengurang PKP ya, pengurang penghasilan kena pajak. Baik, izin Pak Wahyu kita tambah 2 orang lagi, boleh kita bacakan 2 pertanyaan lagi Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, baik. Nah, ini kemudian ada dari pertanyaan dari PZ IASBM ITB, Ikatan Alumni SBM ITB, Bapak Rizky. Nah, beliau menyampaikan pengalaman di tahun 2013 dengan kondisi lebih bayar pada SPT tahunan pribadi. Hal ini dipermasalahkan oleh AR pajak dan malah disarankan supaya zakat tidak dimasukkan ke dalam SPT tersebut supaya nihil. Jadi 8 tahun terakhir ini beliau membayar zakat tidak pernah diperhitungkan masuk di dalam SPT supaya tetap nihil. Nah, ini mohon tanggapan dari Bapak Wahyu. Kemudian ini terkait dari pertanyaan dari Bu Imas dari Rumah Sakit UPZ Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, beliau bertanya, berarti pelaporan zakat ini dilaporkan pada laporan pajak tahun jalan tambah 1. Apakah tidak ada lebih bayar nantinya? Mungkin ini penekanan dari pertanyaan yang pertama tadi Pak terkait lebih bayar, tapi mungkin lebih ke arah perusahaan-perusahaan swasta mungkin, karena tadi yang disampaikan yang dari dijelaskan Pak Wahyu adalah dari ASN ya. Dan mungkin ini bisa ditanggapi lebih lanjut oleh Pak Wahyu kalau misalkan yang memotong atau pemotong pajaknya adalah dari swasta. Mungkin demikian Pak Wahyu, mungkin mohon ditanggapi untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria. Memang kalau tadi disarankan, makanya sebenarnya kan pilihan ya. Artinya memang kalau ketika memasukkan zakat atau sumbangan keagamaan dalam hal tidak ada penghasilan lain lagi, maka ada potensi menjadi lebih bayar. Nah, ketika potensi lebih bayar, SPT-nya tentunya SPT lebih bayarnya akan dikembalikan. Nah, prosesnya kan bisa melalui
diselesaikan melalui pemeriksaan pajak. Mungkin nanti ini kan sebenarnya yang disampaikan AR tadi, apakah nanti kalau sebetulnya wajib pajak nggak apa-apa, gitu ya, oke nggak apa-apa, nanti kami diperiksa, atau kami juga menyampaikan SPT-nya sudah benar dan memang tidak ada penghasilan lain lagi gitu ya. Ini untuk yang di luar ASN ya Pak Satria ya. Nah maka tentunya nanti ketika dilakukan pemeriksaan pajak ya hasilnya ya akan sama kan, seperti itu kan, karena memang tidak ada penghasilan lain-lain yang dipunyai, misalnya memang penghasilannya hanya itu saja, kecuali di dalam pemeriksaan pajak itu ditemukan adanya penghasilan lain yang tidak dilaporkan di dalam SPT-nya, maka itu akan dihitung dulu. Nah ini kan sebetulnya mungkin ya waktu itu pilihannya AR menyampaikan ini ada kelebihan bayar, apakah mau dibetulkan lagi atau enggak karena adanya pembayaran zakat. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita wajib pajak itu yakin kita bahwa apa yang kita sampaikan di dalam SPT tahunan kita sudah lengkap, benar dan jelas, artinya memang tidak ada hal lain yang belum dilaporkan, ya kita nggak apa-apa, kita masukkan saja zakat tadi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga nanti ada kelebihan bayar pajak yang akan dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui peraturan perundang-undangnya, salah satunya melalui pemeriksaan tadi Pak. Nah ini yang demikian juga tadi kan sebetulnya kan ini sama ya dengan pertanyaan kedua ya, artinya sebetulnya bagi yang di luar ASN seperti apa ya, sebetulnya prinsipnya ketika menyiapkan SPT lebih bayar, tentunya permintaan pengembaliannya, nah ini bisa dilakukan. Nah di dalam mungkin salah satunya melalui pemeriksaan, tetapi di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2018 itu juga tentang tata cara pengembalian, itu juga diatur di sini tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaknya tidak melalui proses pemeriksaan, tetapi dibayar adanya pembayaran pendahuluan. Nah, salah satunya adalah jadi kepada wajib pajak persyaratan tertentu itu sebagaimana dimaksud tadi bisa dapat dilakukan pengembalian pendahuluan. Jadi tidak melalui pemeriksaan terhadap kelebihan bayaran pajak PPh itu dalam hal yaitu wajib pajak persyaratan tertentu tadi meliputi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan PPh lebih bayar restitusi, artinya minta pengembalian. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 100 juta rupiah. Nah ini yang kemudian wajib pajak badan juga seperti paling banyak 1 miliar. Artinya apa? Kalau berdasarkan peraturan PMK 38 ini, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha, misalnya karyawan tadi yang mencapai SPT lebih bayar, itu nanti proses pengembalian, proses restitusinya bisa melalui pengembalian pendahuluan yang diatur di PMK tadi. Artinya tidak dilakukan pemeriksaan, hanya penelitian, kemudian akan dikeluarkan proses pengembalian pendahuluannya tadi. Nah, tentunya persyaratannya tadi nanti bisa lebih rincinya seperti apa itu bisa ini kemudian bisa dilakukan bisa dibaca lebih lanjut nanti di PMK 39 tahun 2018. Tapi pada prinsipnya memungkinkan Pak, artinya seperti itu. Mungkin itu Pak Satria. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu atas